Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Muhammad Aziz Fikri, NIM 2018-53071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi COBIT ya, atau Control Objective for Information and Related Technology. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu COBIT ya. COBIT adalah rancangan sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam memahami dan memanage risiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COBIT merupakan kerangka paduan tata teknologi, tata kelola teknologi TI atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam satu organisasi. COBIT memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik, digunakan untuk IT kontrol seluruh suatu organisasi. Selanjutnya, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COBIT sendiri berorientasi secara praktis. COBIT dijadikan suatu standar atau panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan TI tersebut. COBIT memberikan panduan kinerja kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan operasional organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Dan pengguna COBIT digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab untuk dalam alur proses organisasi yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. COBIT sendiri dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit and Control Association. Selanjutnya kita akan membahas tentang COBIT Framework. Sebelum itu, apa itu COBIT Framework? Yaitu orientasi bisnis COBIT termasuk menghubungkan tujuan bisnis dengan infrastruktur TI dengan menyediakan berbagai model kematangan dari metrik yang mengukur pencapaian stabil sambil mengidentifikasi tanggung jawab bisnis terkait proses TI. Fokus utama COBIT diilustrasikan dengan model berbasis proses yang dibagi menjadi 4 domain spesifik, termasuk perencanaan organisasi, menyampaikan dan mendukung, akuisisi, implementasi, dan terakhir memantau dan mengevaluasi. COBIT Framework terdiri dari IT Resource, IT Process, dan Business Engagement. Hal yang pertama adalah IT Resource. Hal yang harus dipenuhi adalah data, information system, teknologi, fasilitas, dan human resource. Jika semuanya telah terpenuhi, selanjutnya kita akan proses yang kedua, yaitu IT proses, terdiri dari plan dan organisis atau perancangan dan organisasi, 2 pengadaan dan implementasi, 3 penganggaran dan dukungan, dan 4 pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu business requirement. Yang pertama harus kita ada yaitu efektivitas, yang kedua efisiensi, rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan
dan kehandalan informasi. Cobit framework di IT resource, tersedia sumber daya IT. Yang kedua, harus bagaimana IT diorganisir untuk beraksi terhadap suatu kebutuhan. Dan yang ketiga, apa yang stakeholder harapkan dari IT. Cobit sendiri terdiri dari 4 domain, yaitu yang saya jelaskan tadi: planning, organization, acquisition and implementation, deliveries and support, dan monitoring and evaluasi. Cobit framework IT process, plan and organize atau penentuan dan perorganisasian. Topik yang dibahas adalah strategi dan taktik merencanakan visi organisasi dan infrastruktur. Dan selanjutnya, acquire and implement atau pengadaan dan implementasi. Topik yang dibahas yaitu IT solution. Kedua, perubahan dan pemeliharaan. Selanjutnya, Cobit framework bagian kedua, yaitu deliver and support atau layanan dan dukungan, dengan topik domain, layanan pengantaran dan dukungan. Kedua, dukungan proses penyusunan. Yang ketiga, pengelolaan sistem aplikasi. Selanjutnya, monitor and evaluate atau kontrol dan evaluasi. Topiknya adalah 1. Penilaian overtime, jaminan pengiriman. 2. Sistem pengendalian, manajemen kesalahan. 3. Pengukuran pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas kerangka-kerangka kerja framework Cobit. Yang pertama dalam kerangka kerja adalah mengamankan aset sistem information atau aset safeguarding. Kedua, efektivitas sistem. Ketiga, efisiensi sistem. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Yang keenam, meningkatkan kehandalan. Yang ketujuh, menjaga integritas data itu. Dan yang kedelapan, menaati seluruh peraturan dan aturan yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini, baik itu di internal maupun di eksternal organisasi. Selanjutnya yaitu mengamankan aset sistem. Kita akan membahas satu persatu, yaitu mengamankan aset sistem informasi. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras, perangkat lunak, SDM, file data, dan fasilitas TI lainnya harus dijaga dengan sistem pengendalian internet yang baik agar tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Yang kedua, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi. Entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Selanjutnya yang ketiga adalah efisiensi. Efisiensi menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Jika cara kerja dari sistem komputer menurun, maka pihak manajemen, dalam hal ini mewakili entitas, harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan dari user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang keempat yaitu memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Yaitu yang pertama, berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan TI.
Yang kedua, TI hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Yang ketiga, makin sering terjadinya gangguan atau sistem daunting, maka berarti tingkat ketersediaan sistem sangatlah rendah. Yang kelima, yaitu menjaga kerahasiaan. Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindungi dari pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yang keenam, meningkatkan keandalan, reliability, berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Yang ketujuh, menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep besar sistem informasi. Data memiliki atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika tidak terpelihara dengan baik, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan entitas dapat menderita kekurangan karena pengawasan yang tidak tepat atau atas keputusan-keputusan yang salah. Yang ke-8 yaitu menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada yang berlaku. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi, sangatlah penting. Dampak yang diberikan positif dan bernilai tambah guna memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan, entitas khususnya para regulator, bahwa entitas merupakan prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan usaha bisnis entitas, khususnya kegiatan tentang teknologi informasi. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.